Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi dengan aku Kak Mega. Bagaimana nih kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik dan juga sehat ya. Di video pembelajaran kali ini, Kak Mega akan memberikan sebuah informasi yang bisa menambah pengetahuan dan juga wawasan dari kalian semua. Dimana lagi kalau bukan di channel Edukasi Eksis. Di dalam video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang suatu hal yang penting dan setiap kalimat akan membutuhkannya. Apakah itu? Ya, tepat sekali. Kali ini kita akan belajar tentang konjungsi atau kata penghubung. Konjungsi sangatlah penting ya teman-teman. Seperti yang sudah kakak katakan tadi bahwa setiap kalimat akan membutuhkan suatu konjungsi atau kata penghubung. Konjungsi atau kata penghubung ini akan membuat suatu kalimat lebih padu dan juga teratur. Lalu, apa saja itu konjungsi? Simak terus video ini sampai selesai ya. Sebagai awalan, kita akan belajar tentang istilah-istilah yang ada dalam konjungsi. Nah, istilah yang pertama yaitu ada frasa. Frasa merupakan gabungan dua kata atau lebih yang menepati dalam satu fungsi. Contohnya seperti Galang membeli buku tebal. Galang sebagai subjek, membeli sebagai predikat, dan buku tebal sebagai objek. Nah, dari kalimat itu, frasa ditunjukkan pada kata buku tebal. Istilah yang kedua ada klausa. Klausa merupakan gabungan kata yang berpotensi menjadi kalimat yang belum mendapat intonasi akhir dan tanda baca, serta minimal memiliki subjek dan juga predikat. Contohnya seperti kakak berolahraga, nenek menyapu. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan inti kita yaitu tentang konjungsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konjungsi memiliki pengertian yaitu kata penghubung antar kata, antar frasa, dan antar kalimat. Biasanya kita menyebut konjungsi ini sebagai kata penghubung. Konjungsi ternyata memiliki jenis-jenisnya loh teman-teman. Jenis-jenis konjungsi tersebut yaitu yang pertama yaitu konjungsi intrakalimat. Apakah yang dimaksud dengan konjungsi intrakalimat? Konjungsi intrakalimat merupakan konjungsi yang digunakan di dalam suatu kalimat. Konjungsi ini menghubungkan kata, frasa, atau klausa dalam kalimat yang sama. Yang kedua yaitu konjungsi antar kalimat. Konjungsi antar kalimat memiliki pengertian yaitu sebagai penghubung antar kalimat satu dengan yang lainnya. Artinya, makna yang dihubungkan oleh konjungsi tersebut berasal dari dua kalimat. Itu tadi merupakan definisi dari jenis-jenis konjungsi. Sekarang kita bahas satu persatu yuk. Yang pertama kita akan membahas konjungsi intrakalimat. Konjungsi intrakalimat dibedakan menjadi tiga, yaitu koordinatif, subordinatif, dan korelatif. Kita bahas satu persatu yuk. Yang pertama yaitu konjungsi koordinatif. Konjungsi ini digunakan untuk menghubungkan antar klausa dalam satu kalimat setara. Artinya, klausa-klausa yang dihubungkan bisa berdiri sendiri atau tidak ada yang berfungsi menerangkan. Kemudian bentuk dari konjungsi koordinatif yaitu yang pertama, menyatakan penambahan. Contohnya seperti dan, serta, lagi. Yang kedua yaitu menyatakan pelanjutan. Contohnya yaitu kemudian, lalu. Nah, kenapa konjungsi kemudian dan lalu masuk dalam konjungsi koordinatif? Padahal kemudian dan lalu merupakan konjungsi temporal atau konjungsi yang berhubungan dengan waktu. Jadi ada pengecualian ya teman-teman. Walaupun konjungsi temporal masuk dalam subordinatif, tapi khusus untuk konjungsi kemudian dan lalu merupakan konjungsi koordinatif. Karena jika dipasangkan dalam kalimat,
Walaupun dipisah, itu nanti tidak akan menimbulkan anak kalimat maupun induk kalimat. Jadi bisa berdiri sendiri. Makanya konjungsi kemudian dan lalu masuk dalam konjungsi koordinatif, karena akan menimbulkan kalimat majemuk setara bukan bertingkat. Yang ketiga yaitu menyatakan pertentangan. Contohnya seperti sedangkan, tetapi. Yang keempat yaitu menyatakan pilihan. Contohnya yaitu atau. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas konjungsi subordinatif. Konjungsi ini digunakan untuk menghubungkan klausa-klausa dalam satu kalimat yang hubungannya berbeda. Artinya, ada klausa yang berfungsi sebagai induk kalimat dan anak kalimat. Dengan demikian, setiap klausa tidak bisa berdiri sendiri. Nah, ini nanti di kalimat akan membentuk kalimat majemuk bertingkat atau kalimat kompleks hipotatif. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bentuk dari konjungsi subordinatif. Yang pertama, menyatakan perbandingan. Contohnya seperti ibarat, bak, laksanakan, seperti, umpama. Yang kedua, menyatakan perlawanan. Contohnya seperti walaupun, meskipun. Yang ketiga, menyatakan syarat atau kondisi. Contohnya seperti jika, bila, kalau, apabila. Yang keempat, menyatakan tujuan. Contohnya yaitu agar, supaya. Yang kelima, menyatakan uraian atau penjelasan. Contohnya seperti yang, bahwa. Yang keenam, menyatakan pengandaian. Contohnya seperti andai, seandainya. Yang ketujuh, menyatakan kausalitas. Yang ketujuh, menyatakan kausalitas atau sebab akibat. Contohnya yaitu sebab, karena, sehingga, maka. Yang kedelapan yaitu menyatakan waktu atau temporal tidak sederajat. Contohnya seperti saat, ketika, sejak, setelah, sesudah, sebelum. Nah, waktu temporal ini ada yang sederajat dan tidak sederajat. Di jenis konjungsi yang tadi sudah kita bahas untuk yang sederajat. Kemudian di poin 8 ini merupakan konjungsi yang tidak sederajat. Yang ketiga, kita akan membahas tentang konjungsi korelatif. Konjungsi ini merupakan penghubung yang mempunyai hubungan timbal balik atau mempunyai kata pasangan. Kemudian bentuk dari konjungsi ini yaitu ada baik titik-titik maupun. Contoh yang selanjutnya ada bukan titik-titik melainkan, tidak titik-titik tetapi, jangankan titik-titik pun. Dan nanti pasti akan memiliki pasangannya ya teman-teman. Kemudian konjungsi yang terakhir atau konjungsi yang kedua merupakan konjungsi antar kalimat. Konjungsi ini menghubungkan antara kalimat satu dengan kalimat yang lainnya. Artinya makna yang dihubungkan oleh konjungsi ini berasal dari dua kalimat. Dan ciri-cirinya yaitu biasanya berada di depan kalimat dan diikuti oleh tanda koma. Kemudian kita akan masuk pada contoh dari konjungsi antar kalimat. Mereka harus mengambil nomor antrian di satpam. Setelah itu, barulah mereka dapat membayar uang pada teller bank. Pada kalimat tersebut, konjungsi antar kalimat terdapat pada kata setelah itu. Contoh yang kedua, petani di negara Indonesia mampu menghasilkan biji kopi yang berkualitas.
Bahkan, kopi tersebut diakui oleh dunia sebagai salah satu kopi terbaik. Pada contoh tersebut, konjungsi antar kalimat berada pada kata bahkan. Contoh yang ketiga yaitu persaingan bisnis kuliner semakin ketat. Oleh karena itu, para penjual harus kreatif dan inovatif agar mampu bertahan dalam bisnis tersebut. Nah, pada contoh tersebut, konjungsi antar kalimat berada pada kata oleh karena itu. Jika teman-teman perhatikan kalimat yang kakak kasih warna tersebut, kata itu terletak pada awal kalimat dengan diikuti oleh tanda koma. Kata tersebut akan menghubungkan kalimat satu dengan kalimat yang lain. Nah, itu tadi kita sudah belajar tentang konjungsi atau kata penghubung. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan tentunya jangan lupa subscribe channel Edukasi Eksis ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.